Halo, bertemu lagi dengan aku, Sotaro Tider. Hari ini aku mau reading untuk zodiak Scorpio ya, terkait percintaannya di akhir bulan Oktober 2021. Oke, seperti biasa sebelum aku mulai, aku ingin memberitahukan bahwa readingan aku ini energinya kolektif ya. Artinya tidak semua orang akan resonate atau cocok dengan energi pembacaan yang aku bacakan. Energinya juga bisa kebolak-balik ya, itu yang biasa disebut vice versa. So, bila mana misalnya readingan ini gak resonate atau gak cocok untuk kamu, gak usah baper ya, apalagi marah-marah di komen. Ingat, ini cuma bagian dari general reading aja, bukan personal reading, jadi tolong bisa bedakan. Kalau dirasa gak resonate ya, berarti energinya ini bukan untuk kamu ya, simple sebetulnya. Itu aja sih. Bagi kalian yang ingin readingan ini akurat 100%, kalian bisa melakukan personal reading dengan aku dengan menghubungi WhatsApp aku yang ada di description box bawah ya. Untuk syarat dan ketentuannya bisa langsung WhatsApp saya aja. Oke, sebelum mulai izinkan aku terlebih dahulu untuk berdoa ya. Oke, Scorpio. Kalau bisa kamu ikut readingan aku ini dari awal sampai akhir ya, terutama ketika aku shuffle kartu ini, biar energi kamu bisa nitip di kartu saya agar hasilnya resonate. Kita lihat Scorpio, percintaan kamu di akhir bulan Oktober 2021. Gimana dari energi kartunya? Beri saya 10 kartu untuk Scorpio. Saya ambil kartu yang jatuh atau kartu yang terbuka sebagai energi pembacaan. Oke. 5 lagi. Satu lagi. Oke, thank you untuk kartunya. Dan ini bottom of the deck-nya ya. Scorpio, terkait percintaan kamu di akhir bulan Oktober 2021. Di sini saya lihat dari energi kartunya. Akhir-akhir ini kamu mengalami perasaan yang sangat capek dan jenuh ya, Scorpio. Karena dimana tuh di sini pasangan kamu itu tuh selalu aja menuduh kamu yang tidak-tidak, yang enggak. Entah kamu sudah menikah atau belum ya, intinya kalian sudah punya pasangan ya, Scorpio. Dan itu yang ngebuat kamu itu jengah sekali. Ya. Nah, tuduhannya itu tuh ibarat kata kamu dibilang selingkuh dari diri dia. Dan di sini yang menjadi salah satu faktor kenapa dia bersikap kayak gitu sama kamu, Scorpio, perlu kamu ketahui bahwa dia itu memang orangnya pecemburu. Ya, kamu harus paham. Dia tuh orangnya cemburuan. Dan selain cemburuan, dibalik sifatnya yang happy, ceria, dia juga orangnya posesif. Jangan lihat mukanya yang happy, ceria, kelihatannya kayak extrovert, tapi orangnya sangat posesif loh. Nah, selain itu di sini saya lihat dia punya masa lalu yang kurang baik ya, yang dimana di sini mantan dia itu pernah menyelingkuhi dia, sehingga kenapa dia jadi bersikap kayak gini ke kamu, Scorpio, karena ya dia punya masa lalu yang seperti itu hingga ngebuat dia sampai kayak begini ya. Memang sih sikap-sikap orang kayak gini tuh kadang ngebuat kita atau kamu ya itu pasti kayak yang malesin banget ya,
karena pasti kayaknya capek aja gitu dituduh-tuduh tuh yang enggak. Puyeng ya otomatis kamu juga pasti ngerasa tuh puyeng sekali ya Scorpio. Jadi di sini tuh kayak kamu bertanda tanya ya, ini hubungan ini layak gak ya aku lanjutin. Kamu ngerasa di lain sisi kamu gak kuat, dan kamu juga udah pernah ngejelasin ke dia terkait tuduhan dari pasangan kamu ya Scorpio, tapi pasangan kamu itu gak mau mengerti, dan begitu lagi sikapnya hingga ngebuat kamu tuh jadi bosen. Bukan jadi cinta tapi jadi bosen. Nah itu sih memang gini ya guys, kalau kita punya trauma ya, setraumanya kita itu ibarat kata ketika kita menjalani hubungan buat ke depan, itu jangan jadikan trauma itu sebagai tameng ya. Yang dulu tuh dulu, yang sekarang tuh sekarang ya. Yang ibarat kata kan nggak semua setiap orang itu sikapnya bakalan selingkuh ya. Ibarat kata kalau kita sudah bertemu dengan orang baik ya, lantas kita tuh harus percaya dengan pasangan, bukan malah menjadi-jadi. Kalau ibarat kata orang tersebut selalu aja bertameng, punya trauma ini itu, pernah diselingkuhin, yang ada sikap kayak gitu tuh akan terbawa di setiap hubungan hingga hubungan itu tidak akan menjadi langgeng ya. Karena apa? Ujung-ujungnya akan menjadi overthinking dan sikapnya bakal menjadi tidak karu-karuan, posesif, marah dan sebagainya gitu ya. Misalnya nih para Scorpio yang misalnya readingan ini gak resonate untuk kamu, setidaknya kamu bisa ambil hikmah ya dari readingan ini. Misalnya kalau kamu punya trauma atau gimana, jangan bawa sekali-kali hubungan trauma itu ke hubungan kalian selanjutnya ya. Jangan sekali-kali itu dijadikan tameng ya. Yang dulu tuh dulu, yang sekarang tuh sekarang. Gak setiap orang tuh bakalan selingkuh lagi, kecuali kalau diri kalian itu memilih orang yang toksik ya gitu. Jadi menurut saya tuh ya, kalau dalam cinta tuh ya kalian jangan takut ya gitu. Back to the topic, bagi Scorpio yang resonate, kalau kamu bertanya saran kepada saya gimana, ya pusing juga sih. Saya kalau jadi kamu sih saya setuju ya. Saya bakal ngejelasin hal-hal yang menjadi tuduhan pasangan saya. Saya bakal omongin, mungkin sekali, 2 kali, 3 kali, sampai berkali-kali saya jelaskan. Mungkin saya kasih dia kesempatan, tapi misalnya dari pasangan begitu terus gak ada habisnya, atau dimana dia makin menjadi-jadi, kalau saya bakal putusin. Karena saya nggak mau ibarat kata pasangan itu pakai tameng dengan jurus punya trauma yang dulu-dulu sekarang-karang. Ibarat kata berarti pasangan saya itu nggak percaya dengan saya. Ibarat kata pasangan itu selalu aja berpikir bahwa saya selingkuh, padahal nyatanya itu saya tidak melakukan hal seperti apa yang dia katakan. Cuma bawa-bawa tameng, trauma, posesif, dan cemburu. Kalau saya sih nggak mau ngelanjutin ya, karena kalau kita berhubungan dengan orang itu ya, amit-amit nih, ketika kita sampai nikah, itu akan lebih parah lagi. Cemburunya, posesifnya akan lebih menjadi-jadi ya. Jadi Scorpio ya, gimana ya, kalau ditanya dia sayang sama kamu tuh dia sayang banget. Cuman sikap-sikap yang kayak gini, ini mungkin akan ngebuat kamu capek. Ini semua kembali lagi ke kamu. Kira-kira kamu tahan gak? Kalau kamu tahan ya sok silakan. Kalau sampai menikah, saya kasih tahu aja, sikap kayak gini nanti setelah menikah akan menjadi-jadi ya. Karena apa? Orang tersebut itu tidak bisa menerima pendapat penjelasan dari diri kamu yang memang nyatanya kamu gak seperti itu ya. Jadi gimana? Kamu mau terima lagi atau enggak? Semua keputusan di tangan kamu. Bertanya keputusan di tangan saya, kalau saya sih tidak mau. Kalau saya sih capek ngejalanin hubungan begitu, pusing. Saya nggak mau, bakal lebih ribet. Karena saya punya temen ya, yang pasangannya itu kayak gitu dari pacaran dan sampai menikah itu gila. Sampai diekorin pakai motor guys. Cuma main ke rumah saya aja, main ke rumah saya, teman saya sampai diekorin naik motor sampai segitunya. Jadi saya kasihan banget lah, teman saya tuh bener-bener nggak ada kebebasan.
Padahal mainnya itu kan sama temen yang sejenis gitu loh, bukan lawan jenis ya. Tapi main teman sama yang sejenis sama dia aja nggak dibolehin sama pasangannya. Nah itu saya kasih tahu, nanti ketika kamu menikah, kamu siap-siap bakal diperlakukan begitu. Makanya kira-kira kalian siap nggak nanti? Kalau kalian siap dan bisa terima ya ndak apa-apa. Kalau kalian nggak siap, nah itu terserah kalian ya. Jadi tuh porsinya mirip banget ya teman saya nih kasusnya begitu. Aduh, saya ngelihatnya itu jadi suaminya itu marah sama saya. Padahal cuma main ke rumah saya doang. Ya ampun, sampai segitunya saya aja dicemburuin. Padahal yang teman saya perempuan dicemburuin. Emang saya mau bikin istrinya gimana? Aduh, marah banget. Makanya saya tuh takut kalau kalian itu nanti malah jadi nggak kuat. Nah, dari kartu oracle ini 44, get to know each other, learn to meet another needs for love. Nah, di sini masuk dari perumpamaan kartunya, kamu itu disuruh untuk belajar mengenal sisi sikap dia itu gimana. Jadi di mana di sini kamu jangan melihat sisi positif atau di mana yang dia tampilkan aja ke kamu, apalagi ketika kalian belum menikah ya, masih sebatas pacaran. Kalian harus gali lagi sifat asli dia sebenarnya gimana, ketika dia marah gimana, ketika kalian berantem gimana. Nah itu kamu harus gali tuh sifat-sifat yang seperti itu. Sepertinya kamu itu pacaran sama dia itu tuh nggak bener-bener kenal sifat asli dia semuanya itu gimana ya. Ibarat kata kalau ini berpotensi sampai menikah, aduh ya aku bilang kayak gitu, jiwa bebas kalian itu akan runyam, akan susah, mau ketemu teman aja susah ya. Itu aja untuk kamu Scorpio, semoga resonate ya. Kalau resonate jangan lupa ya komen di bawah, lalu bantu like, share, dan subscribe channel aku. Bye.